البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di awal-awal halaman ke-15. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa annahul qudusus salamul mu'azzamul munazzah. Dia adalah al-Qudus, yang maha suci, yaitu tersucikan dari segala aib dan kekurangan. As-salam itu salah satu maknanya juga itu tadi, selamat dari aib dan kekurangan. Selain makna kedua as-salam, yaitu yang memberikan salamah kepada para hambanya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Jala'il Afham. Yang diagungkan, yang disucikan, an kulli aibin wa afatin wa naqas, dari setiap kekurangan, penyakit dan aib, penyakit dan kekurangan. Wa an mumasalati ahad, dan dari penyerupaan siapapun juga. Wa an ayyakuna lahu niddun min khalqih, tersucikan dari memiliki tandingan dari makhluknya. Wa hakadza baqiyatul asmaul husna, demikian pula asmaul husna yang lainnya. I'tabirha bihadhil qa'idatil jalilah, nilailah dia dengan kaidah yang agung ini, yaitu apa? Al-istighraqiyah. Al tatkala masuk kepada isim sifah, itu mencakupi seluruh kandungan makna dari sifat tadi. Yan fatih laka, ini sebagai apa? Jawabul amr, berarti apa? Majzum. Yan fatih laka babun azimun min abwabi ma'rifatillah, akan terbukakan untukmu suatu pintu yang besar dari pintu-pintu mengenal Allah. Bal aslu ma'rifatillah ma'rifatu ma tahtawi alaihi asma'uh. Saya sibuk dengan robot itu. Sini daras. Bahkan dasar dari mengenal Allah adalah mengenal apa yang dikandungi oleh nama-namanya yang terbaik. Minal ma'anil azimah, berupa makna-makna yang agung. Bihasabi ma yaqdiru alaihil abad, sesuai dengan kemampuan hamba. Jelas kita hanya kemampuan kita sangat terbatasi. Mungkin kita hanya mengenal 99 atau 116 nama-nama, seperti ijtihad sebagian ulama. Walaupun nama Allah memang tidak terbatasi, tapi dilihat dari dalil, ada yang mampu mendapatkan 116, ada yang lebih, dan sebagainya. Ada yang kurang. Nah, sesuai dengan kadar kemampuan hamba, maka apa? Pengetahuan dia tentang Allah itu. Wa illa, karena jika tidak demikian, fala yablughu ilmu ahadin minal khalqi, pengetahuan siapapun dari makhluk itu tidak akan sampai. Wala yuhsi, mestinya yuhsi ya, ahadun sana'an alaih, tiada siapapun yang mampu untuk menghinggakan sanjungan untuk Allah, bahkan Nabi Muhammad SAW. Bal huwa kama asna ala nafsih, bahkan Allah itu sebagaimana yang dia sanjungkan untuk dirinya sendiri. Wa fauqa ma yufni alaihi ibaduh, dan melebihi sanjungan yang diberikan oleh para hambanya untuknya. Wa min dzalik, di antara penggunaan kaidah ini, penerapannya, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, hendaknya kalian saling menolong. Telah kita lewati di dalam pembahasan kitab apa ini? Risalah Tabukiyah. Tata'awanu, ada tak mudharaah yang terhapus. Hendaknya kalian saling menolong di atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian saling menolong di atas dosa dan sikap melampaui batas. Yashmalu jami'an anwa'il birri wal khair, mengandungi seluruh jenis-jenis kebajikan dan kebaikan, yang menjadi apa? Tujuan secara zatnya. Wa tashmalut taqwa jami'a ma yajibut tiqa'uh,
takwa itu mencakupi semua perkara yang wajib dihindari. Telah kita lewati kesimpulan dari takwa, bukan dari sisi maknanya, tapi ketika dibandingkan dengan albir adalah apa? Takwa adalah sebab-sebab dan jalan untuk mencapai kebajikan yang menjadi tujuan kita tadi. Min anwa'il ma'asi wal muharramati wal ism, dari berbagai yang berupa berbagai jenis dosa, maksiat-maksiat, perkara-perkara yang diharamkan dan dosa. Dohirnya titik ya, biar lebih sesuai ya. Wal muharramat titik. Kemudian wal ismu, dosa itu apa? Ismun jami'un likulli ma yu'sam, ma yu'asim. Dosa adalah semua suatu nama, suatu istilah yang mencakupi segala perkara yang menyebabkan seorang, yaitu yang menyebabkan hamba masuk kepada suatu kesalahan. Wa yuqi'u bil maksiyah, menjatuhkan hamba dengan sebab kemaksiatan. Dan ini yang diharamkan secara zatnya, telah sebagaimana yang kita lewati dari kalam Ibnul Qayyim dalam kitab Risalah Tabukiyah itu. Kama anal udwan, ini melampaui batas, diharamkan dari sisi apa? Kadarnya. Sikap melampaui batas, udwan yaitu tidak melampaui batas. Ismun jami'un yadkhulu fihi ta'addi 'alan nas, suatu nama atau suatu istilah yang masuk ke dalamnya sikap melampaui batasan terhadap umat manusia, fit dima'i wal amwali wal a'rad, dalam masalah darah, harta benda dan kehormatan. Mestinya titik ya, biar tidak membingungkan wawunya ini, wawu atof kemana. Wal ma'rufu fil Quran, yang namanya ma'ruf di dalam Al-Quran adalah ismun jami'un likulli ma urifa husnuh, suatu istilah yang mencakupi setiap perkara yang dikenali kebaikannya, syara'an wa aqla, secara syariat dan akal. Wa aksuhu al-munkar, berarti kebalikannya adalah kemungkaran. Wa qad nabbahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan umatnya ila hadhil qaidah, kepada kaidah ini. Wa arsyadahum ila tibariha, dan Nabi membimbing mereka untuk mengambil kaidah ini sebagai pelajaran, sebagai bahan penilaian. Walaupun ilmu usul fikih belum dikenal di zaman Nabi, sebagaimana ilmu apa namanya itu, ilmu nahwu, ilmu sharaf, tetapi bahkan di zaman Nabi dan para sahabat, mereka lebih tahu daripada kita tentang masalah semua ilmu tadi. Mereka langsung menerapkannya. Nah, ilmu itu baru terbentuk setelah itu, disiplin ilmu tadi, perinciannya, percabangannya, dan seterusnya. Tetap dasarnya itu sudah ada di zaman Nabi dan Nabi dan para sahabat. Fi qaulihi, di dalam ucapan Nabi fit tasyahud, tentang dua kalimat syahadat, fi shalah, di dalam salat. Fi qaulil musallin, di dalam ucapan orang yang salat, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga kesejahteraan, keselamatan tercurah kepada kita dan kepada para hamba Allah yang soleh. Baik. Ini hamba Allah semua, yang di langit, yang di bumi, semua, laki-laki, perempuan. Ini bersifat umum, as-sholihin di sini. Juga ibadullah. Cuma untuk istilah ini, ibadillah, ini masalah idhofah, itu nanti dalam kaidah yang berikut-berikutnya. Tapi yang dalam kaidah kita sekarang membahas apa? Masalah al di situ. Al masuk kepada isim sifah, yaitu as-sholih. Faqal, maka Nabi mengatakan, fa innakum idza qultum dzalik, karena sesungguhnya jika kalian mengucapkan kalimat tadi, salamtum ala kulli abdin sholih, kalian telah mengucapkan salam kepada setiap hamba yang soleh. Baik. Kenapa ada al di situ? As-sholihin, berarti semua. Min ahli sama'i wal ard, dari penduduk langit dan bumi. Kita mengucapkan salam kepada mereka semua. Mereka semua mengucapkan salam kepada kita semua. Jadi memang langit dan bumi penuh dengan salam sejahtera. Ketika salam syar'i yang dipakai bukan kalimat-kalimat orang kufar, apa itu good morning lah, apa istilah-istilah itu, enggak diberkahi kalimat kufar. Tapi kalimat syar'i inilah yang mendatangkan berkah, keselamatan, kebaikan, dan seterusnya. Baik, riwayat Bukhari dari Ibni Mas'ud. Wa amsilatuha fil Qur'an katsiratun jiddah. Contohnya dalam Quran banyak sekali tentang penggunaan al istighraqiyah. Baik, sekarang masuk ke halaman 16, al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat.
Idza waqa'atin nakirah. Sekarang membahas masalah nakirah. Biasanya nakirah itu tandanya apa sih? Kita tahu nakirah, ya ini jelas para daeng ya. Anak-anak, wallahu alam. Abdul Fatah ingat gak pelajaran nahwu tentang nakirah? Paling lupa. Gak apa-apa, namanya masih baru masalah ilmu nahwu di Malaysia untuk anak-anak itu. Untuk daeng-daeng aja nakirah itu gimana? Iya, belakangnya ada tanwin yang ma'ruf itu, tayyib. Kata beliau di sini, idza waqa'atin nakiratu fi siyaqin nafi awin nahi awis syarat. Wah, ini beliau gabung jadi satu. Nakirah masuk dalam pola penafian, yaitu tidak istilahnya, tidak ini, bukan ini, atau nahi pelarangan, janganlah. Awis syarat, apabila misalkan. Awil istifham, apakah misalkan. Dalat alal umum, ini menunjukkan kepada keumuman. Kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Ini syai'an, ini maf'ul bih dari tusyriku. Syai'an, ini nakirah fi siyaqi an-nahy itu, la. Baik, janganlah menyekutukan sesuatu apapun. Apa itu? Semua. Dengan Allah, bihi kembali ke Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya naha anis syirik. Ayat tadi atau Allah Ta'ala itu melarang dari kesyirikan bihi terhadapnya fin niyat dalam masalah niat, wal aqwal ucapan, wal af'al dan perbuatan, wa anis syirkil akbar. Baik, syai'an ini umum, syirik besar juga masuk di dalam pembahasan ini, wal asghar syirik kecil juga, wal khafiyyi wal jali syirik yang samar-samar dan syirik yang jelas, semua masuk ke dalam lafaz syai'an. Fala yaj'alil abdu niddan, maka jangan sampai si hamba menjadikan lillah untuk Allah niddan, yaitu tandingan, wa musyarikan, yaitu sekutu, fi syai'in min dalik, di dalam sedikit pun dari perkara-perkara tadi. Kalau tidak salah sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir, syai'an semua, baik yang di arsy sampai yang berupa arsy sampai makhluk yang di bawah bumi ketujuh kalau ada istilahnya. Yang di atas arsy Allah, tapi arsy-nya sendiri makhluk terbesar tidak boleh kita jadikan sebagai persekutuan untuk Allah. Jadi ini umum semuanya. Wa nadhiruha, yang seperti ini pula pola kalimat seperti itu, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Ini nakirah. Baik. Cuma bedanya dengan yang tadi apa? Kalau tadi itu dia berupa isim mufrad syai'an. Yang sekarang andada ini adalah berupa apa? Isim jamak taksir. Baik. Ini umum, tandingan apapun tidak boleh. Karena Allah memang tidak memiliki tandingan, tiada yang setanding dengan Dia. Ini umum. Wa qauluhu fi wasfil qiyamah. Contoh yang lain, yaitu firman Allah Ta'ala tentang sifat hari kiamat. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Pada hari di mana suatu jiwa tidak kuasa untuk memberikan manfaat atau faedah atau perlindungan kepada jiwa yang lain sedikit pun. Wah, ini ada berapa nakirah ini ya? Nafsun yang pertama, nah itu nakirah. Siapapun tidak ada yang mampu untuk memberikan suatu manfaat. Li nafsin, ini nakirah yang kedua. Siapapun tidak ada yang mampu diberi manfaat syai'an sedikit pun, berupa apapun. Apakah manfaat dengan harta sebagai tebusan, ataukah dengan syafaat di masa itu, atau dengan apapun juga, kecuali dengan kalau Allah sudah mengizinkan. Nah, ini umum dia. Ini sekarang apa? Nakirah fi siyaqin nafi. Kalau tadi nahi, janganlah. Sekarang lanya la nafiyah, yaitu tidak ada. Nah, ini umum. Liya umma kulla nafas, agar ayat tadi meliputi setiap jiwa siapapun dia. Wa annahu la tamliku syai'a, dan bahwasanya jiwa tadi tidak berkuasa sedikit pun minal asya, apapun juga. Wala isala ana salah baca, li isalil manafi, untuk menyampaikan manfaat-manfaat, wadaf'il madar, dan menolak bahaya-bahaya. Iya, tak ada yang mampu.
Kenapa? Wal amru yauma idzil lillah. Urusannya ini al amru, alnya istighraqiyah. Semua urusan pada hari itu memang hanya milik Allah. Baik, sekedar bicara saja tidak boleh tanpa seizin Allah Ta'ala. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Mereka tidak bicara kecuali orang yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Baik. Wa ka qaulihi ta'ala, contoh yang lain penggunaan nakirah yang bersifat umum. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan apabila Allah menahan yamsaska, Allah menimpakan kepada dirimu suatu bahaya, ini umum nakirah. Bidurrin, bahaya apapun, bahaya terkait dengan harta atau jiwa atau mungkin apa? Masalah kesehatan barangkali atau masalah bahaya yang terkait dengan kehormatan. Fala kashifalahu illahu, maka tidak ada yang mampu menyingkapkannya kecuali Allah. Wa iyyamsaska bi khairin fala radda li fadlih, dan apabila Allah yuridka bi khair, menginginkan kebaikan untukmu, ini nakirah juga, kebaikan apapun, maka tidak ada yang mampu menolak karunia Allah. Baik. Ini nakirah fi siyaqi apa? Fi siyaqi syarat, itu ada in di situ, tufidul umum. Fa kullu dhurrin qaddarahullahi 'alal 'abd, qaddarullahu 'alal 'abd, qaddarahullah. Setiap bahaya yang Allah takdirkan menimpa si hamba, laisa fi istita'ati ahadin minal khalqi kashfah. Baik, sesuai enggak? Laisa fi, berarti kashfuh ya. Karena apa? Isim laisa diakhirkan. Laisa fi istita'ati ahadin minal khalqi kashfuh. Tidak ada kemampuan bagi siapapun dari makhluk untuk menyingkapkannya biwajihin minal wujuh, dari sisi apapun. Wa nihayatu ma yaqdiru alaihil makhluk, ujung akhir yang dimampui oleh makhluk, minal asbabi wal adwiyah, berupa sebab-sebab dan obat-obatan, juz'un min ajza'in kasirah, ini satu bagian dari bagian-bagian yang banyak, dakhilatin fi qada'ih, masuk ke dalam takdirnya Allah, wa qadari, ketetapannya Allah. Ini selesai akhirnya ya. Kemudian contoh yang lain lagi, wa qauluh ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Ma di sini juga apa? Ma syartiyah. Buktinya apa? Setelahnya fi'ilnya itu majzum. Baik. Apapun yang Allah bukakan untuk manusia yang berupa rahmat, nah ini umum. Yaitu apa? Rahmatin, ini umum. Hatama, kata usulion juga di sini bersifat umum. Apapun juga. Fala mumsikalaha, maka tidak ada yang mampu untuk menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih, dan apapun yang Allah tahan, maka tidak ada yang mampu melepaskannya setelah Allah menahannya. Kemudian yang berikutnya, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ini nikmatin, ini nakirah fi siyaqi syarat karena ada ma di situ. Ma syartiyah. Apapun yang ada pada kalian yang berupa kenikmatan, itu datangnya dari Allah. Untuk anak-anak, apa contoh kenikmatan itu? Sambil mengingat nikmat Allah, apa contoh kenikmatan itu? Apa contoh kenikmatan? Hujan. Ayo, hujan. Tak ada yang mampu untuk menahannya kecuali Allah, dan itu datangnya dari Allah, bukan dari pawang hujan. Apalagi contoh kenikmatan? Siapa yang merasa Allah memberikan nikmat pada dia? Contohnya apa nikmat tuh? Coba lagi apa? Memberikan rezeki. Iya, rezeki ya, betul. Apa contoh nikmat anak-anak? Ayo, dilatih anak-anak mengingat nikmat Allah. Contohnya apa? Jangan bilang istri cantik, belum waktunya. Ini masih anak-anak yang kita ajak bicara. Karena yang di sebelah sana kadang advance jawabannya, kita kadang geleng-geleng. Kecil-kecil sudah mikir aneh-aneh. Di sini insya Allah masih sesuai tahapan. Apa contoh dari anak-anak? Contoh apa tadi? Nikmat itu apa? Contoh nikmat. Contoh nikmat apa? Iya betul, gigi yang sehat. Tadi tunjuk gigi. Apa lagi? Sabar, yang lain kasih kesempatan. Apa contoh nikmat? Biar kita selalu ingat, nikmat Allah banyak sekali. Apa contoh? Iya, contoh nikmat apa?
Mata, betul. Oh, betul. Orang buta, oh sedihnya. Ya, ternyata apa? Oh, banyak memang nikmat Allah itu. Apa? Apa? Mulut. Mulut, iya betul. Ada seperti itu, mata, mulut dan sebagainya. Dan insya Allah banyak ya. Apapun nikmat itu dari Allah. Kemudian yashmalu kulla khair. Istilah nikmah ini mencakupi semua kebaikan fil abd pada hamba. Wa yusibul abda, semua kenikmatan, kebaikan yang menimpa si hamba itu. Wa kullu nafsin fiha husulu mahbubin, dan setiap jiwa di dalamnya ada apa? Dihasilkannya sesuatu yang dicintai, tergantung dia ingin apa. Nah, itu semua adalah nikmat dari Allah. Tak mungkin itu didapatkan dari makhluk. Tapi apa? Allah lah yang memberi, makhluk sekedar perantara. Au daf'i makruh, tertolaknya keburukan. Misalkan apa? Anak berbuat kesalahan, tahu-tahu apa? Bapaknya nggak jadi marah. Oh, nikmat. Ya, itu nikmat juga, jangan lupa itu. Fa innallaha huwal mutafarridu bidzalik. Maka sesungguhnya Allah lah yang menyendiri dengan setiap kenikmatan tadi. Wa qauluh, juga contoh yang lain. Penggunaan kaidah ini firman Allah Ta'ala, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Jawabannya tentu tidak ada. Maka tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. Tauhid rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Miftah Madarijus Salikin. Ini tauhid rububiyah, yaitu apa? Tidak ada pencipta kecuali Allah. Apakah ada pencipta? Ini hal soal ingkari bimana nafi. Memang tidak ada pencipta kecuali Allah, selain Allah yang mampu memberikan rezeki pada kalian dari langit dan bumi. Mana nakirahnya? Itu khaliq, hal min khaliqin. Ini posisinya dalam i'rab sebagai apa? Yaitu sebagai mubtada. Dia majrurun lafdhan, dia marfu'un hukma. Secara hukum dia marfu, asalnya hal khaliqun. Tapi karena ada min sebagai taukidun nafi, maka apa? Dia jadi min khaliqin. Asalnya hal khaliqun ghairullah. Baik, pertanyaan kembali ke anak-anak. Kalau Ustaz, anak-anak diserang terus nggak apa? Berlatih. Baik. Apa contoh rezeki datang dari langit? Contohnya apa? Rezeki yang datang dari langit contohnya apa? Anak-anak. Insya Allah daeng-daeng pandai. Kita ingin anak-anak berlatih. Rezeki yang datang dari langit contohnya apa? Contohnya apa? Rezeki yang datang dari langit apa? Hujan duit. Betul. Yang penting jangan kena kepala sakit juga itu, ya. Pahala sih betul juga ya. Wa fis sama iris kukum mamatu'atun. Di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan, yaitu surga, ya, pahala. Boleh. Contoh yang lain apa rezeki yang datang dari langit? Ayo anak-anak berlatih mengingat, berlatih berpikir dengan cepat. Insya Allah ini berguna. Angin. Nah, boleh, nggak apa-apa. Walaupun sama lebih tinggi lagi, tapi boleh. Apalagi rezeki yang datang dari langit, datang dari atas, nggak apa-apa lah. Intinya dari atas. Contohnya apa ya? Angin, air betul, air hujan. Baik. Apalagi contohnya rezeki dari atas, biar lebih mudah ya. Tidak harus dari langit, nggak apa. Yang penting dari atas. Apa contohnya rezeki yang datang dari atas? Siapa Matahari. Matahari ya, pancaran cahaya matahari, betul. Baik, sudah. Sebenarnya banyak sekali. Yang dari bumi, contohnya apa rezeki dari bumi? Apa rezeki dari bumi? Iya, tanaman-tanaman, betul. Iya, betul. Berbagai tanaman, berbagai bunga, berbagai apa itu buah-buahan. Apalagi rezeki dari bumi? Nemu duit di jalan, betul. Itu terasa ketika kita di pondok di Damats di Yaman, walaupun makanan itu 3 kali sehari. Biasa namanya anak pondok kan kadang masih lapar. Kita jalan-jalan menunduk, jumpa duit. Alhamdulillah. Bisa untuk apa? Beli syai halib, di sana dipanggil. Iya. Pohon sering tumbuh. Apa? Pohon sering tumbuh. Tadi sudah ada tanaman, sudah. Mungkin apa mata air, sungai, apa namanya? Ya itu tadi sumur-sumur air. Ya jelas itu rezeki dari bumi. Rumput. Ya, masuk dalam tanaman.
Tayyib. Dan sebagainya. Termasuk apa barang-barang kalian digali menemukan emas, menemukan perak, menemukan minyak bumi, wah, dan sebagainya. Diamond, iyalah. Apa itu? Diamond itu apa berarti? Berlian kah? Berlian. Tayyib. Kemudian kata beliau di sini kembali ke sudah selesai. Kemudian wa idza dakhalat min, ini semula kan hal khaliqun, tahu-tahu dimasuki min khaliqin, syarat nason fil umum, jadilah dia itu sebagai nas di dalam keumuman. Kita tahu min taukidun nafi, jadi dia itu adalah apa? Nakirah fi siyaqil istifham, boleh. Nakirah fi siyaqin nafi juga boleh. Intinya apa? Menjadi umum memang. Jadi pengumumannya itu dari dua sisi, dari untuk ayat ini, ayat Fatir. Ini yang kita diajari bagaimana cara memahami tafsir Quran, semakin mendalam pengetahuan kita. Baik. Dari sisi hal, ini nakirah fi siyaqi apa? Fi siyaqil istifham, yufidul umum. Ada pertanyaan. Dari sisi masuknya min, nakirah fi siyaqin nafi, ini juga tufidul umum. Baik. Semakin kita mempelajari kaidah-kaidah seperti ini, kacamata kita ketika melihat Al-Qur'an itu semakin apa? Semakin kuat. Sehingga kita bukan hanya melihat seperti orang awam melihat terjemah Quran, tapi semakin mendalam kita memahami fungsi dari huruf-huruf itu, peletakan huruf dan sebagainya. Ka qaulihi ka hadhil ayah, seperti ayat ini, ayat berikutnya. Apa itu? Wa fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada dari kalian siapapun juga yang mampu menahan atau melindungi dia. Ketika Allah ingin menghukum Nabi Muhammad misalkan, tidak ada yang mampu untuk melindungi dia. Tayyib. Mana itu minnya? Di sini ada dua min ya. Minkum min ahadin. Nah, ini yang min ahadin. Nakirah masuk kepada salah. Apa itu? Huruf min, huruf jar masuk kepada nakirah min ahadin. Asalnya kan fama ahadun minkum asalnya. Jadi ahadun di sini sebagai apa? Sebagai mubtada muakhar. Dimasuki min jadi min ahadin, sama sekali siapapun juga tidak ada yang mampu dari kalian itu, dari para makhluk itu yang mampu melindungi Muhammad kalau Allah sampai memberikan hukuman kepada dia. Baik, yang lain, malakum min ilahin ghairuh. Ini juga sama, asalnya apa? Malakum ilahun ghairuh. Ma ilahun lakum ghairuh asalnya. Nah, ghairuh apa tadi? Ilahun sebagai mubtada muakhar. Asalnya ilahun dimasuki min jadi min ilahin. Nah, ini taukidun nafi di sini. Berarti apa? Ini umum. Sama sekali tidak ada sesembahan untuk kalian selain Allah. Sesembahan yang hakiki. Yang palsu-palsu banyak aja di dunia ini, tapi yang hakiki tak ada kecuali Allah Ta'ala. Ini taukidun nafi, berarti ini umum, siapapun juga. Walaha amsilatun kasiratun jidda. Tayyib. Kaidah ini, kaidah keempat memiliki contoh banyak sekali. Tayyib. Sekarang kita masuk ke halaman 18. Al-Qaidatul Khamisah. Adapun untuk asar-asar ucapan para a'immah selain sebelum Imam As-Sa'di, kaidah ini dibahas oleh Zarkashi di dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, juga Ibnu Najjar Al-Futuhi Al-Hambali di dalam kitab beliau Al-Kaukabul Munir. Dan juga banyak dibahas secara tapi terlalu mendalam dan terlalu bercabang oleh apa? Al-Qirafi di dalam kitab beliau Anwarul Buruq. Kita masuk ke halaman 18. Al-Qaidatul Khamisah, kaidah yang kelima. Al-mufradul mudhaf. Sekarang pembahasan masalah idhofah. Mudhaf ilaih. Mufrad yang diidhofahkan. Yufidul umum. Ini memberikan faedah keumuman. Kama yufidu dzalika ismul jamak, sebagaimana kalau jamak yang diidhofahkan, terutama kalau diidhofahkan kepada apa? Kepada ma'rifah, bukan kepada nakirah, kepada ma'rifah. Baik, ini terutamanya. Kata beliau, fakama anna qaulahu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum, telah diharamkan atas kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian. Mana mudhaf ilaihnya, mana idhofahnya? Ini untuk anak-anak jelas agak susah. Untuk para daeng, mana idhofahnya, mana mudhaf? Mudhaf di situ mana yang mudhaf? Lafaz yang mana? Iya ummaha, iya ummahat, iya betul.
Dia mudhaf, kum sebagai apa? Mudhafun ilaih. Ummahatu kenapa dia di dhammah di situ? Kenapa dia marfu? Ya karena dia adalah naibul fa'il dari hurrimat. Hurrimat ummahatukum alaikum. Nah, ini ummahatukum ini umum. Dia ini adalah apa? Jamak muannas salim. Ibu-ibu kalian ini siapa? Semua yang memang dia adalah ibu kalian. Baik apa? Ibu kandung ataupun nenek ataupun yang di atasnya lagi sampai siapa? Hawa. Semua. Kata beliau ila akhirah sampai akhir ayat, yashmalu kulla ummin. Ini mencakupi semua ibu. Intasabta ilaiha yang engkau bernisbat kepadanya itu ibu saya. Berarti apa? Haram untuk dinikahi. Itu nenek saya juga haram dinikahi. Itu ibu dari nenek saya sama terus sampai ke atas. Thayyib. Wa in alat walaupun terus naik ke atas. Thayyib. Yang durhaka kepada ibu Hawa kali dalam masalah ini siapa yang durhaka, yang jahat, tidak mengakui ibunya? Salam marhaban. Yang durhaka berarti siapa? Charles Lombard Darwin ya. Entah ibu dia siapa. Karena dia mengklaim manusia dari monet kan. Nah, durhaka pada Adam dan Hawa dia itu. Baik. Wa kullu bintin intasabat ilaik. Demikian pula mencakupi setiap anak perempuan yang dinisbatkan kepadamu. Ayatnya kan umum ummahatukum dan seterusnya itu. Nah, berarti seperti itu. Berarti apa? Anak perempuan kita, kemudian apa? Cucu perempuan kita, anak dari cucu perempuan kita terus ke bawah sampai hari kiamat. Wa in nazalat walaupun terus turun ke bawah. Ila akhiril madkurat sampai akhir yang disebutkan dari ayat An-Nisa tadi itu. Fakadzalika qauluhu ta'ala. Ini tadi pembahasannya apa? Yaitu isim jamak yang diidhofahkan. Demikian pula firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan Rabbmu maka hendaknya engkau menyebut-nyebutnya. Tapi mana idhofahnya kali ini? Yang mana idhofah itu? Yang mana dikatakan mudhaf? Mudhafnya yang mana? Jelas ini anak-anak tak boleh. Ini para daeng yang menjawab. Mana yang mudhaf? Ya, nikmah, betul. Nikmah ini mufrad. Mufrad diidhofahkan. Nikmat Rabbmu. Berarti apa? Semua jenis nikmat. Boleh engkau menyebut-nyebutnya. Alhamdulillah saya masih diberi apa? Makanan, diberi minuman, diberi para sahabat yang baik, diberi kesehatan dan seterusnya. Semua nikmat kita sebut-sebut. Itu hukum umum. Ketika ada dalil yang khusus untuk mengingatkan kita jangan sampai nanti terkena orang yang dengki, terkena kedengkian dan tipu daya, ya hati-hati untuk menyebutkan nikmat. Tidak semua orang layak kita kasih cerita. Nanti tahu-tahu malam hari ada pencuri, ya bahaya. Tapi secara umum kita diperintahkan untuk menyebut-nyebut, membilang-bilang kenikmatan Allah tanpa kita menimbulkan kedengkian teman atau menimbulkan kesedihan hati pada teman. Baik. Fa innaha tashmalun ni'ama adun ad-diniyata wa dunyawiyah. Allahumma sallallahu min fadlik. Baik. Kenapa doanya macam itu? Ada apa tadi? Ayam jago. Ayo melihat malaikat. Ayo insyaallah kita dapat tambahan nikmat dengan doa tadi. Baik. Ini mencakupi semua jenis kenikmatan, kenikmatan agama, kenikmatan keduniaan juga. Kemudian contoh yang lain, yang mufrad yang diidhofahkan, disandarkan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Rasulullah dan kita semua tentunya, sesungguhnya salatku, peribadatanku, kehidupanku dan kematianku adalah milik Allah, untuk Allah Rabbul alamin. Ini sholat, ini mufrad tapi diidhofahkan, berarti semua sholat. Jangan apa kalau sholat subuh ikhlas, kalau sholat duhur saya akan cerita kepada orang-orang. Bukan begitu, semuanya hanya untuk Allah, jangan untuk para makhluk. Demikian pula masalah keumuman peribadatan atau penyembelihan. Nanti sebentar lagi ada ibadah penyembelihan. Anak-anak tahu nggak, sebentar lagi ada hari raya menyembelih. Hari raya apa namanya itu? Yang ada penyembelihan tuh, hari raya apa itu? Apa? Idul Fitri. Lewat. Belum lihat hilal kah sampai sekarang? Hari raya apa itu? Yang ada menyembelih itu?
Hari raya apa? Idul apa? Idul Adha. Idul apa? Allah, saya udah jawab duluan. Iya, Idul Korban, Idul Adha. Ayo. Baik. Kemudian kata beliau fa innaha ta'ummu sholawati kullaha. Dia mencakupi semua salat wal ansaka kullaha, semua jenis peribadatan ansak. Kalau kita artikan itu peribadatan. Kalau kita artikan dia penyembelihan ya penyembelihan. Berarti juga masuk di dalamnya apa? Masuk di dalamnya adalah akikah, masuk di situ an-nusuk. Termasuk di dalamnya adalah al-hadiyu. Hewan-hewan yang dihadiahkan ketika ada apa itu namanya? Ibadah-ibadah haji dan umrah itu dan seterusnya. Kemudian wa jami'a mal abdu fihi wa alaihi, dan semua perkara yang hamba itu sedang ada di dalamnya dan berada di atasnya, semua situasi fi hayatihi wa mamatih, dalam kehidupan dan kematiannya, semuanya adalah milik Allah. Maka haram dan dosa besar orang bunuh diri. Kehidupan kita milik Allah. Bukan, oh ini hak asasi saya. Siapa yang memberimu hak asasi? Jiwamu, ragamu milik Allah, bukan milik dirimu sendiri. Engkau hanya hak guna pakai, bukan hak milik mutlak istilahnya ya. Tayyib. Al-jami'u qad awqa'athu wa awqa'tahu wa akhlastahu lillah. Semuanya berarti al-jami'ah ya. Semuanya engkau tujukan dan engkau murnikan untuk Allah semata, la syarikalah, tiada sekutu untuknya. Masya Allah, dibukakan kurnia banyak insya Allah. Baik, ayam-ayam melihat malaikat rahmat insya Allah. Wa qauluhu, contoh yang lain. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah sebagian dari makamnya Ibrahim sebagai tempat sholat. Makam Ibrahim yaitu tempat Nabi Ibrahim berdiri untuk membina Ka'bah itu. Ala ahadil qaulain, berdasarkan salah satu dari dua pendapat, innahu yasmalu jami'a maqamatihi fi masyairil hajj. Ini mencakupi seluruh posisi Ibrahim di syiar, tempat-tempat syiarnya haji. Berarti bukan hanya di dekat Ka'bah itu, tapi juga ketika di Muzdalifah, ketika di Mina, juga ketika di mana itu? Di Arafah dan seterusnya. Ittakhiduhu ma'badan, jadikan dia sebagai tempat peribadatan. Wa asrahu min hadza, dan lebih jelas dari contoh-contoh tadi apa itu? Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah, hanya antafsiriyah bima'na qol, yaitu Allah mengatakan ittabi, ikutilah olehmu millata Ibrahim, agama Ibrahim, hanifa, dalam keadaan lurus. Wa hadza syamilun likulli ma huwa alaih. Ini mencakupi semua agama, seluruh ajaran agama yang Ibrahim ada di atasnya. Minat tauhid wal ikhlasi lillahi ta'ala, berupa tauhid dan keikhlasan untuk Allah Ta'ala. Wal qiyami bihaqqil ubudiyah, menjalankan hak peribadatan. Wa a'ammu min dzalik wa asmal, yang lebih umum dan lebih menyeluruh dari itu apa? Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, lamma dzakaral anbiya, tatkala menyebutkan para nabi, ulaikal ladzina hadallah, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ulaika sebagai mubtada, alladzi sebagai apa? Khabarnya. Taib. Kemudian hada dan sebagainya ini adalah sebagai apa? Silatul mausul la mahalalah min i'rab. Ada maf'ul bih terhapus, yaitu hadahumullah. Hum sebagai apa? Sebagai rabit, a'id kembali ke alladzina. Rabit dan a'id. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Tapi inti pembahasannya bukan di situ, tapi setelahnya. Fa bihudahum muqtadih, maka dengan hidayah Allah hendaknya engkau meneladani. Hudahum. Nah ini mudhaf. Mudhaf ini umum. Fa amarahullah, maka Allah memerintahkan nabinya ayyaqtadiya bi jami'i ma alaihil mursalun, untuk meneladani semua keadaan yang para rasul ada di atasnya. Minal hudal ladzi huwa, berupa hidayah yang mana? Hidayah itu apa sih? Al-ulumun nafi'ah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wal akhlaquz zakiyah, az-zakiyah, akhlak yang suci. Wal a'mali as-shalihah, amal-amal soleh. Wal huda wal hadiyil mustaqim, jalan yang lurus. Hadiyu artinya thariqah, jalan.
Wa hadhil ayat ini ahadul adillah, salah satu dari dalil-dalil alal aslil ma'ruf, untuk mendukung dasar yang ma'ruf. Apa itu? Inna syar'a man qablana syar'un lana. Sesungguhnya syariat umat sebelum kita, syariat para nabi sebelum kita adalah syariat kita juga. Malam yarid syar'una bi khilafih, selama tidak datang syariat kita untuk menyelisihinya. Kalau memang kita temukan ada syariat dengan sanad yang sahih, dengan wahyu yang betul, wahyu yang terbukti itu memang wahyu, bukan ajaran tipuan dari orang ahli kitab, ada sampai ke kita yang tidak diselisihi oleh syariat kita, dan tidak ada dalilnya dari syariat kita yang menyelisihi. Misalkan kita temukan, boleh kita mengamalkannya kalau ada sih, tapi susah mencari seperti itu. Baik, dan syariat kita sudah sempurna. Baik, kemudian wa syar'ul anbiya isabitin, syariat para nabi yang terdahulu. Pertanyaan untuk anak-anak wajib tahu, siapa contoh nabi terdahulu? Siapa contoh nabi terdahulu tuh? Siapa contoh nabi yang terdahulu? Siapa itu? Lia Aminuddin. Wah, itu nabi palsu. Iya? Nabi Harun. Iya, Nabi Harun. Siapa lagi? Siapa contoh nabi terdahulu? Nabi yang sebelum Nabi Muhammad contohnya siapa? Siapa contohnya? Nabi Ibrahim. Apa? Siapa? Nabi Hud. Nabi Hud. Ada lagi? Ada anak-anak, ada yang ingat gak nabi siapa? Contoh nabi yang lain siapa? Sabar, biar mencoba. Insya Allah tahu. Contoh nabi yang lain siapa? Mungkin ustadznya menakutkan jadi lupa. Siapa lagi contoh nabi yang lain siapa? Nabi Adam. Siapa lagi? Nabi Musa. Iya, insya Allah banyak. Mau tambah ya siapa? Yahya. Iya, Nabi Yahya, Nabi Isa. Taib. Kata beliau, syariat nabi-nabi terdahulu huwa hudahum, itu adalah hidayah mereka fi usuliddin wa furu'ih, di dalam dasar-dasar agama dan cabang-cabangnya. Baik. Kita tambah sedikit lagi, insya Allah kita coba. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, contoh yang lain untuk kaidah kelima ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini apa yang Allah sebutkan di 2 ayat sebelumnya, atau 3 ayat sebenarnya berturut-turut. Setelah menyebutkan sekian poin, Allah mengatakan dan bahwasanya inilah jalanku dalam keadaan dia itu lurus. Nah, itu sirati ini adalah apa? Idhofah. Berarti semuanya, semua bentuk peribadatan, semua bentuk ajaran agama Nabi Muhammad itu dikatakan sirat, yaitu apa? Jalannya Nabi, siratul mustaqim. Tapi Allah tidak mengatakan siratil mustaqimi, siratil mustaqimu, tapi mustaqiman sebagai hal, dan ini lebih kuat daripada didatangkan dengan pola naat. Kalau pola naat ini sekedar menunjukkan sekarang ini sifat sirat adalah mustaqim. Ini secara bahasa aja ya. Tapi kalau didatangkan dengan pola hal, ini menunjukkan sejak dulu sampai sekarang memang seperti itu, senantiasa dia itu lurus. Penggunaan hal sebagai penjelas itu lebih kuat daripada penggunaan naat, sebagaimana itu dijelaskan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari di dalam Syarah Qatrin Nada. Maka ikutilah dia. Wa hadza ya ummu jami'a ma syara'ah, ini mencakupi semua yang Allah syariatkan li ibadih, untuk para hambanya, fi'lan wa tarka, secara pelaksanaannya, pengerjaannya, ataupun ketika meninggalkan sesuatu yang Nabi sengaja meninggalkan, padahal penuntutnya ada di zaman Nabi, tapi ternyata Nabi sengaja meninggalkan itu, berarti memang itu tidak disyariatkan untuk kita perbuat. I'tiqadan wa inqiyada, secara keyakinan juga secara kepatuhan, semuanya masuk dalam istilah as-siratul mustaqim. Wa adhafahu ila nafsih, Allah menyandarkan lafaz sirat kepada dirinya sendiri fi hadhil ayah, dalam ayat tadi, likaunihi alladzi nasabahu li ibadi, karena Allah lah yang memancangkan jalan tadi untuk para hambanya. Kama adhafahu ilal ladzina an'ama alaihim, sebagaimana Allah menisbatkan, menyandarkan jalan tadi kepada para makhluk yang dia beri nikmat. Fi qaulih, di dalam firman-Nya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah.
Yaitu apa? Para nabi, para siddiqun, para syuhada dan solihun. Likaunihim humus salikunalah, karena mereka lah yang menempuh jalan itu. Kita dilarang untuk mengikuti jalan yang lain-lain, tapi ikuti jalan yang telah ditempuh oleh para nabi tadi. Fasiratul ladina an'amallahu alaihim, maka jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin, dari kalangan para nabi, siddiqun, syuhada, solihun. Mata sofubih, apa itu? Sesuatu yang mereka memiliki sifat dengan itu, bersifatkan dengan itu. Minal ulumi wal akhlak, berupa ilmu-ilmu dan akhlak-akhlak. Wal awsafi wal a'mal, sifat-sifat dan amalan-amalan. Baik. Wa kadzalika, contoh yang lain. Masya Allah, beliau beri banyak contoh, walaupun terkadang kita perlu menambahkan contoh, tapi secara umum banyak contoh yang beliau datangkan. Contoh apa sih? Masalah kaidah apa? Idhofah, penyandaran. Wala tusyriku wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan siapapun juga di dalam peribadatannya kepada Rabbnya, itu ibadati rabbih. Nah, ini idhofah, berarti segala jenis peribadatan tidak boleh diberikan pada yang lain, cukup untuk Allah saja. Yadkhulu fi dzalik, masuk ke dalamnya jami'ul ibadat, semua ibadah, zahirati wal batinah, yang nampak dan yang tidak nampak. Maka tidak boleh lagi kita melakukan acara larung di sebagian tempat itu ya. Apa itu? Memberikan kepala kerbau atau kepala lembu kepada penunggu laut katanya, atau kepada penunggu jembatan, atau penunggu pohon keramat atau apa. Naudzubillah, tak boleh. Makhluk Allah itu milik Allah, maka hendaknya apa? Dipersembahkan kepada Allah, bukan kepada sesama makhluk. Al-ibadatil i'tiqadiyah wal amaliyah, ibadah yang sifatnya keyakinan dan yang sifatnya pengamalan. Kama anna wasfallahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyah. Contoh yang lain, contoh sebagaimana sifat Allah untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia adalah hambanya. Al-mudhafati ilallah, yang dinisbatkan pada Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdih, maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Nabi siapa yang pernah diisrakan ke langit, dimi'rajkan ke langit? Nabi siapa itu? Sebentar, anak yang lain. Nabi siapa yang pernah diperjalankan dari satu masjid ke masjid lain kemudian naik ke langit? Nabi siapa itu? Nabi Yahya atau Nabi Zakaria atau Nabi Ibrahim atau Nabi Musa? Nabi siapa? Tahu tidak? Dibantu. Nabi siapa? Iya betul, Nabi Muhammad. Dari masjid mana ke masjid mana? Masjid mana ke masjid mana? Masjidil Haram Ke? Masjidil Aqsa. Ayo, thayyib. Itu apa sekarang pembahasannya? Abdihi. Berarti apa? Segala jenis pola peribadatan itu telah disempurnakan oleh Nabi Muhammad untuk Allah Ta'ala. Makanya beliau layak mendapatkan pujian, mendapatkan apa? Penghormatan yang sempurna dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Wa kaqaulih, seperti juga firman Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, dan apabila kalian wahai umat manusia secara umum, atau mungkin apa kufar Quraisy secara khusus, berada di dalam kebimbangan dari apa yang telah kami turunkan ala abdina, kepada hamba kami. Baik, jelas anak-anak tak boleh tidak tahu di sini apa wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad, apa nama kitab sucinya. Anak-anak yang lain dulu, nanti abah bagi yang susah, insya Allah. Kalau susah, Nabi Muhammad wahyunya apa? Iya, Al-Quran. Kalau Nabi Dawud apa wahyunya apa? Nabi Dawud, ingat nggak Nabi Dawud? Kitab sucinya apa Nabi Dawud? Atau mungkin perlu waktu sebentar. Apa Nabi Dawud? Injil. Kan susah kan? Apa kira-kira? Kalau Injil salah berarti apa? Apalagi nama kitab yang belum disebut? Untuk Nabi Dawud kitabnya apa? Bukan, ya? Sabur. Apa? Zabur. Jangan pakai sin. Zabur, ayo. Kalau Taurat untuk Nabi siapa? Taurat untuk Nabi siapa? Taurat untuk Nabi siapa? Iya betul, Nabi Musa. Ayo. Baik.
Wa qaulih, contoh yang lain. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Maha penuh berkah Allah, zat yang menurunkan kitab Al-Furqan kepada hambanya. Kitab Furqan ini kepada Nabi siapa kitab Furqan? Oh ya. Iya, Nabi Muhammad. Furqan adalah Al-Qur'an itu. Ya dulu ala annahu, menunjukkan bahwasanya dia itu wa fi jami'i maqamatil ubudiyah. Alam ini dohirnya wawunya harusnya dihapus ya. Annahu fi jami'i maqamatil ubudiyah. Nabi itu berada di seluruh posisi peribadatan, makanya dipanggil sebagai hambanya. Haitsu nala asyrafal maqamat, sehingga beliau meraih posisi-posisi yang paling mulia. Bi taufiatihi li jami'i maqamatil ubudiyah, dengan sebab Nabi telah memenuhi seluruh posisi-posisi peribadatan, betul-betul hamba yang sempurna Nabi Muhammad. Bahkan qiyamul lailnya aja sampai kaki beliau itu pecah-pecah berdarah. Baik, istilahnya kurang apa? Siapa kita dibanding Nabi Muhammad? Betul-betul sangat jauh. Baik, Allahul musta'an. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian wa qauluh, contoh yang lain. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang akan mencukupi hambanya? Maksudnya apa di sini? Abdah ini ada idhofah. Berarti apa? Semakin seorang hamba itu menyempurnakan peribadatan, maka semakin sempurna kifayah Allah untuk hamba tadi. Fakullama kana abdu aqwama bi huquqil ubudiyah, semakin si hamba itu menegakkan hak-hak peribadatan, kanat kifayatullahi lahu akmala wa atam. Jadilah kecukupan yang datang dari Allah itu lebih sempurna dan lebih lengkap. Bagaimana kita tahu itu? Dari mana kita tahu? Ini kaidahnya. Kita lihat di sini, hukum ini, hukum kifayah bikafin, hukum kifayah digantungkan pada apa? Sifat ubudiyah. Berarti semakin sempurna ubudiyahnya, semakin sempurna kifayahnya. Kalau ubudiyah kurang, ya perlindungan dan kecukupan dari Allah kurang. Kalau tidak mau ibadah, ya tidak dilindungi sama sekali. Ini dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Baik. Suatu hukum digantungkan kepada isim mustaq di sini. Abad ini isim mustaq, pecahan dari apa? Abada ya'budu ibadatan. Berarti isim mustaq ini sebagai ilahnya, sebagai alasan untuk dihasilkannya hukum apa? Kifayah tadi. Baik. Wa ma naqasa minha naqasal kifayatu bihasabih. Kalau kurang peribadatan berarti apa? Kifayah juga akan kurang sebagaimana kadarnya. Kita habiskan ini ya, halaman ini sedikit lagi. Wa qauluh, contoh yang lain. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil bil basar. Tidaklah urusan kami kecuali seperti yaitu cukup sekali saja seperti kedipan mata. Duduk yang baik. Cukup apa? Mengatakan kun, maka jadilah. Tidak perlu susah payah, harus program dulu, harus ditulis oleh arsitek dulu, nggak ada. Allah kehendaki apa? Langsung terwujud. Mana idhofahnya ini? Amruna. Ada idhofah di sini. Ini mudhof, itu mudhof ilaih. Kemudian innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Hanyalah urusan kami. Baik. Ini qauluna. Ini juga umum. Karena apa? Ada idhofah. Untuk suatu perkara, jika kami menginginkannya, cukup kami mengatakan kepada kalimat tadi kun, jadilah engkau, fayakun, maka terjadilah dia. Kun di sini amr apa itu? Amrun takwini, bukan amrun syar'i. Tapi pembentukan, jadilah engkau, maka terjadilah dia. Yashmalu jami'a awamirih, ini mencakupi seluruh perintah-perintah Allah al-qadariyah al-kauniyah yang bersifat takdir, penciptaan. Wa hadza fil Qur'an syai'un katsir. Ini dalam Quran banyak sekali. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan 5 kaidah. Kelanjutannya kapan kelanjutannya? Setelah zuhur insyaallah. Baik, kita ambil masa setelah zuhur insyaallah. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.